Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Yang pasti sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali dalam acara pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Kali ini kita akan belajar hal-hal baru nih, baik tarian dan belajar Alkitab sambil berkreasi. Nantinya, pelajaran yang kita terima dapat kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Baiklah adik-adik, yuk kita masuk dalam pengajaran Alkitab dan kreativitas sekolah minggu. Shalom adik-adik, kita berjumpa dalam renungan untuk hari Minggu pada tanggal 20 Februari 2022. Mari siapkan hati, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah memberikan hari yang indah dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan, kami juga mengucap syukur atas nikmat kesehatan yang Engkau berikan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan merasuk di dalam hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami boleh berada. Inilah kami Tuhan, demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Inilah firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, abang punya cerita nih tentang Patisia yang cantik jelita. Kenapa sih dibilang cantik jelita? Karena dia adalah sebuah bunga yang tumbuh di pekarangan rumah dari Ibu Nora yang begitu indahnya. Patisia ini dia berwarna merah. Pokoknya ada juga patisia-patisia yang lain yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna biru, dan di pekarangan Ibu Nora ini ada juga bunga-bunga yang lain yang disebut dengan mawar, ada bawar merah, ada bawar putih, dan ada juga yang disebut dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, pada suatu sekali, patisia ini yang berwarna orange ini, dia merasa kesel. Kenapa kesel? Dia manyun satu hari. Tiba-tiba patisia yang lain yang berwarna biru bertanya, "Kamu patisia kenapa sih mukamu muram?" "Aku kesel," kata patisia yang ungu. "Lalu kenapa kamu kesal?" "Iya, tadi ada kupu-kupu datang." "Kenapa kupu-kupu datang?" "Dia menghirup semua sari-sariku dan dia pergi terbang suka-sukanya." "Lalu kenapa kamu kesal?" "Karena semua kelopak-kelopakku ternyata sudah rusak jadinya." Nah, kemudian patisia bilang gini, "Saya harus balas dendam kepada kupu-kupu tersebut." "Loh, kamu kenapa balas dendam?" Kata patisia yang lain, "Iya, saya harus menyuruh angin untuk datang dan menghembuskan kupu-kupu tersebut supaya mereka pergi dari tempat ini." Tiba-tiba mawar menimpali. "Kenapa seperti itu, Patisia? Bukankah kita harus saling berbagi?" Lalu Patisia ini bilang, "Saya tidak mau. Lihatlah, jubahku jadi rusak semua. Saya tidak lagi segar. Saya menjadi lusuh," katanya. Dan Patisia ini satu harian bermuram durja. Teman-teman bunga-bunga yang lain itu berusaha untuk menghibur dia. Teman-teman bilang, "Sudahlah Patisia, enggak apa-apalah." Tapi Patisia ini tidak mau menerima. Dia bilang,
saya harus membalas dendam. Semua kejahatan para kupu-kupu itu, saya harus balas dendam. Itu kata dia. Lalu malamnya tiba. Bunga mawar ini bertanya kembali ke Patricia, kamu bagaimana caramu besok memanggil angin? Lalu Patricia ini bertanya, memang bagaimana caranya ya? Lalu mawar ini bilang gini, apakah angin bisa kamu panggil? Lalu Patricia mulai berpikir, bagaimana ya caranya? Saya harus membalas dendam itu. Tetapi mawar ini bilang seperti ini, Patricia, sebenarnya kupu-kupu sangat dibutuhkan oleh kita. Karena ketika mereka menghirup sari-sari kehidupan daripada bunga kita, dia membawa juga seluruh bibit-bibit. Lalu mereka akan terbang pergi jauh. Lalu bibit itu akan jatuh di sebuah tempat. Kemudian dia akan tumbuh dan kembali berbunga. Sama seperti Patricia yang saat ini ada. Lalu Patricia mulai merenungkan semua perbicaraan mereka dalam satu hari itu. Lalu dia bilang, baiklah kalau seperti itu. Ternyata kehidupan saya ini ada hanya karena kupu-kupu yang membawakan seluruh benih-benih ini lalu bisa tumbuh di tempat lain. Kemudian mawar itu bertanya kepada dia, kamu masih mau balas dendam? Patricia ini bilang, tidak, biarlah seperti itu. Karena kebaikan ternyata jauh lebih memenangkan kehidupan kita. Ternyata kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Inilah yang terjadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 ini. Paulus berkata bahwa jangan sampai ada orang yang mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Kalau ada yang jahil, apakah kita harus membalas dengan jahil? Tidak kan? Kita hanya perlu menegur dia, mengatakan, jangan jahil lah, cukup duduk dengan tenang. Semua anak-anak Tuhan harus hidup di dalam damai. Dan semua anak-anak Tuhan akan memenangkan kejahatan melalui perbuatan yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu agar kami tetap memenangkan kejahatan melalui perbuatan yang kami yang baik. Sehingga perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan akan terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami dimanapun kami boleh berada, baik dalam bermain maupun di sekolah. Engkau sertai setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat menjadi pemenang, mendapat cita-cita mereka, apapun dan dimanapun, Tuhan tetap menyertai kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nyatakan kebenaran, akulah
Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana tadi cerita dari abang kita? Wah, pasti seru ya adik-adik. Nah, tadi khotbahnya mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Adik-adik yang di rumah, abang mau mengajak kalian semua untuk melakukan kreativitas sekolah minggu. Baik horong 1, horong 2, dan horong 3. Yuk, abang akan mulai dulu kreativitas untuk horong 1 atau horong kecil. Apa kreativitasnya? Ini dia adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, nah kalau kalian lihat di tangan kanan dan tangan kiri abang ada gambar nih. Nah, kalian bisa lihat ya adik-adik. Nah, tugas horong 1 adalah mewarnai gambar ini. Nah, kalian boleh pilih adik-adik, mau gambar yang sebelah kanan atau yang di sebelah kiri abang. Kalian tentukan ya yang mana gambarnya, lalu kalian warnai dengan baik. Selesai nanti diwarnai, hasil gambar yang sudah kalian warnai itu adik-adik serahkan kepada kakak guru sekolah minggunya ya. Iya, itulah untuk pekerjaan atau kreativitas untuk horong yang pertama. Bolokon sai parhaseang tiki unang pasuasai hon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Unang mapa sudah tiki holan namar meami alasian Tuhan idotiki unang maam bolokon masayar gadotiki unang maam bolokon sai berhaseang tiki unang pasuasai hon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Nah, bagaimana untuk kreativitas untuk horong yang kedua? Nah, ini dia kreativitas untuk horong yang kedua adalah, nah, adik-adik sekolah minggu khususnya horong 2, pasti kalian lihat di sini ya, ada gambar di tangan dan gambar pohon. Nah, tugas adik-adik horong 2 adalah, nah, tugas kalian tadi di sini ada 6 gambar ya adik-adik, 6 gambar tangan. Kalian tuliskan perbuatan baik apa yang telah kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalnya perbuatan baik itu membantu orang tua. Misalnya cuci piring, membereskan tempat tidur, menyapu rumah, dan lain-lain. Nah, kalian tuliskan adik-adik di tangan ini ya. Nah, di sini ada 6 tangan. Lalu kalian tuliskanlah perbuatan baik ini
di tangan masing-masing ini. Kemudian adik-adik, setelah kalian menuliskan, kalian boleh menggunting tangan-tangan ini yang sudah kalian tuliskan tadi perbuatan baik. Lalu kalian tempellah ke pohon ini. Dan itu akan menjadi daun, ya. Tadi hasilnya ini akan menjadi daun setelah kalian tempel nanti ke pohon ini adik-adik. Nah, itulah untuk horong 2. Holana marmeami alasian Tuhan idotiki unang maambolokon masayar kadotiki unang maabolokon say berhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Maapolokon say parhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Unang mapa sudah tiki holan namarmeami alasian Tuhan idotiki unang maambolokon masayar kadotiki unang maabolokon say berhaseang tiki unang pasuasaihon. Janganlah membuang-buang waktu untuk yang sia-sia, karena waktu itu milik Tuhan, maka hargailah. Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna, dan pergunakan waktumu, jangan sia-siakan. Nah adik-adik, untuk horong 3, nanti horong 3 akan lebih banyak kepada diskusi dan tanya jawab oleh kakak guru sekolah minggunya. Nah nanti kakak guru sekolah minggunya bolehlah
diberitahu atau dikasih pertanyaan seputar tadi cerita dan khotbah pada minggu ini. Itulah untuk Horong 3 adik-adik sekolah minggu. Oke adik-adik, demikianlah pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP untuk tanggal 20 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Jangan membuang waktumu untuk yang tak berguna,